Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Hani, Buddha Utsman bin Affan, meriwayatkan hadis ketika Utsman radhiyallahu anhu berhenti di sebuah kuburan, beliau menangis terseduh-seduh sampai basah janggutnya. Lalu beliau ditanya, "Engkau mengingat surga dan neraka tapi tidak menangis, namun saat mengingat kubur, engkau menangis. Mengapa?" Jawab beliau, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kubur adalah rumah akhirat pertama. Bila selama dikubur, maka yang setelahnya jadi lebih mudah. Bila tidak selama dikubur, maka yang setelahnya lebih sulit." Aku juga mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur." Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Tirmizi berkata, "Ini hadis gharib." Lahat Mikat Al-Masabi 1 halaman 48, Jami Al-Ushul 11 halaman 164. Syekh Nashir berkata dalam komentarnya terhadap Al-Mikyat, sanadnya hasan. Lihat Sahih Jami As-Shaghir 2 halaman 85. Karena fase setelah kubur lebih mudah bagi orang yang telah selamat, maka seorang mukmin dalam kuburnya ketika melihat surga yang disiapkan Allah berkata, "Ya Tuhan, segerakanlah terjadinya kiamat agar aku tidak kembali ke keluarga dan hartaku." Sedangkan seorang kafir lagi jahat ketika melihat azab pedih yang dipersiapkan Allah baginya berseru, "Ya Tuhan, jangan kau datangkan kiamat, karena yang akan datang lebih pedih siksanya dan lebih menakutkan." Kegelapan alam kubur. Seorang wanita yang biasa menyapu Masjid Nabawi pada masa Rasulullah SAW wafat, beliau SAW merasa kehilangan. Bahwa wanita itu wafat tadi malam dan telah dikubur malam itu juga. Tadi malam dan telah dikubur malam itu juga. Mereka tidak sampai hati mengingatkan beliau SAW. Nabi SAW lalu meminta beberapa sahabat untuk menunjukkan kuburannya. Setelah sampai di kuburan, beliau menyolati perempuan itu kemudian berkata, "Kuburan ini sungguh sangat gelap bagi para penghuninya. Allah Azza wa Jalla menyinarinya bagi mereka dengan sholatku tadi." Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Baihaqi, dan Ahmad. Himpitan kubur. Setelah mayit diletakkan di dalam kubur, kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tak seorang pun baik besar atau kecil, saleh atau jahat dapat selamat dari himpitan kubur. Beberapa hadis menerangkan bahwa kubur menghimpit Sa'ad bin Mu'adz yang kematiannya membuat arsy bergerak, pintu-pintu langit terbuka, serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya. Dalam Sunan An-Nasa'i diriwayatkan dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inilah yang membuat arsy bergerak, pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit oleh kubur, tetapi kemudian dibebaskan." Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam bab jenazah, subbab himpitan dan jepitan kubur 4 halaman 100. Syekh Nasruddin Al-Albani berkomentar dalam Mikat Al-Masabi 1 halaman 49, sanadnya sahih menurut syariat Muslim. Dalam Musnad Ahmad diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kubur memiliki himpitan yang bila seseorang selamat darinya, maka selamat sama yang telah selamat." Hadis riwayat Ahmad. Dalam Musnad Al-Kabir dan Musnad Al-Awsat, karya Tobroni dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya seseorang selamat dari himpitan kubur, maka Sa'ad bin Mu'adz telah selamat. Ia telah dihimpit kemudian dilepaskan." Salah satu dalil yang menunjukkan bahwa himpitan kubur pasti dialami oleh setiap manusia adalah bahwa anak-anak kecil tidak luput dari itu. Disebutkan dalam Musnad At-Tabari Al-Kabir dari Abu Ayyub Al-Ansari dengan sanad sahih, dan dalam Musnad Al-Awsat karya At-Tabrani dan Al-Kamil karya Ibnu Adi dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya seseorang luput dari himpitan kubur, maka sungguh anak kecil ini akan selamat." Mereka yang terpelihara dari fitnah dan azab kubur.
Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam bukunya berjudul Ensiklopedia Kiamat menjelaskan, sebagian kaum mukmin yang melakukan amal-amal besar atau tertimpa musibah besar akan terjaga dari fitnah dan azab kubur. Di antara mereka adalah, pertama, orang yang mati syahid. Mikdam bin Ma'di Kariba berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati syahid di sisi Allah memperoleh 6 hal: diampuni sejak rohnya dicabut, melihat tempat tinggalnya di surga, terpelihara dari azab kubur, aman dari ketakutan besar di hari kiamat, di atas kepalanya diletakkan mahkota kehormatan yang nilai 1 batu mulia mahkota itu lebih baik dari dunia dan seisinya, mengawini 72 bidadari, dan dapat memberi syafaat kepada 70 kerabatnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. An-Nasa'i meriwayatkan dalam sunannya dari Rashid bin Sa'ad dari seorang sahabat Rasulullah SAW bahwa seorang lelaki bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kaum mukmin diuji dalam kubur mereka kecuali yang mati syahid?" Beliau menjawab, cukuplah baginya ujian kilatan pedang di atas kepalanya. Sanadnya sahih, lihat Ahkam Al-Janaiz halaman 36, Sahih Al-Jami 4 halaman 164. Kedua, orang yang mati ketika bertugas jaga sebagai prajurit di jalan Allah. Fadlah bin Ubaid meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, setiap yang mati akan selesai amalnya kecuali yang meninggal ketika bertugas jaga di jalan Allah. Amalnya terus tumbuh sampai hari kiamat dan ia akan aman dari fitnah kubur. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Ketiga, orang yang meninggal pada hari Jumat. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr, Nabi SAW bersabda, setiap muslim yang meninggal pada hari Jumat akan dijaga oleh Allah dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Hadis ini sahih melihat keseluruhan jalurnya atau hasan. Keempat, orang yang meninggal karena sakit perut. Abdullah bin Yasar berkata, aku pernah duduk bersama Sulaiman bin Shard dan Khalid bin Ur-Raftah. Mereka menceritakan bahwa ada seorang lelaki yang mati karena sakit perut. Keduanya ingin menyaksikan jenazahnya. Salah satunya mengatakan kepada yang lain, bukankah Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati karena sakit perut tidak akan diazab di alam kubur? Yang satunya menjawab, iya. Dalam riwayat lain, benar kamu. Syekh Nasir berkata dalam Ahkam Al-Janaiz, hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Tirmizi. Beliau menilainya hasan. Ibnu Hibban dalam sahihnya At-Tayalisi dan Ahmad, sanadnya sahih. Lihat Ahkam Al-Janaiz halaman 38. Doa memohon perlindungan azab kubur. Karena fitnah dan azab kubur termasuk keadaan yang berat dan menakutkan, maka Rasulullah SAW memohon perlindungan dari hal itu dalam sholat dan di luar sholat. Selain itu, beliau juga menganjurkan para sahabat untuk memohon perlindungan dari hal itu. Dalam hadis Aisyah disebutkan bahwa seorang wanita Yahudi berkata kepadanya, semoga Allah melindungimu dari azab kubur. Ia bertanya kepada Nabi mengenai azab kubur. Beliau menjawab, iya, azab kubur itu ada. Lalu Aisyah berkata, aku tidak melihat Rasulullah SAW setelah salat kecuali beliau memohon perlindungan dari azab kubur. Ghandur menambahkan, azab kubur itu benar. Dari Anas diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, aku sungguh berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas, sifat penakut, bakhil dan pikun. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Aku juga berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Hadis riwayat Bukhari nomor 6367 dan Muslim nomor 2706. Dari Aisyah diceritakan bahwa Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas, kepikunan, perbuatan dosa dan utang, serta dari fitnah dan azab kubur. Syekh Nasir menyebutkan dalam Sahih Al-Jami 1 halaman 407 bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Mereka lalu berdoa,
Kami memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda kepada para malaikat, mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur, karena sesungguhnya azab kubur itu benar ada. Diriwayatkan oleh Muslim, bab syurga, subbab penampakan tempat tinggal si mati, surga atau neraka. 4 halaman 2199. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan mereka untuk memohon perlindungan dari 4 hal. Beliau bersabda, mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari neraka jahanam. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari fitnah Al-Masih Dajjal. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. Syekh Nasir mengatakan dalam Sahih Al-Jami 1 halaman 320 bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan An-Nasai. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan mereka untuk memohon perlindungan dari azab kubur dalam sholat setelah tasyahud. Dari Abu Hurairah diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian setelah membaca tasyahud, maka hendaklah memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksaan kubur, siksa neraka jahanam, fitnah kehidupan dan setelah mati, serta dari kejahatan fitnah Al-Masih Dajjal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Ibnu Abbas diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa berikut ini kepada para sahabat seperti mengajarkan sebuah surat Al-Quran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahanam, azab kubur, kejahatan fitnah Al-Masih Dajjal, serta fitnah kehidupan dan kematian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.